Di Indonesia lagi viral nih kasus wanita yang dipisah-pisah. Tapi kasus semacam ini sudah amat sering terjadi di luar negeri. Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Dedis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan. Dan jangan lupa like, share untuk kisah-kisah gore, creepy, dan true crime. Kalau sudah siap, langsung saja kita ke kisah yang mengerikan untuk malam hari ini. Pada tahun 2005, ada seorang tukang kebersihan melihat sebuah kotak kardus di Sungai Kang yang ada di negara Singapura. Setelah dia membuka kotak kardus itu, dia seketika pucat dan lari ke kantor polisi. Dan polisi pun kaget dengan penemuan ini, karena di Singapura ini kasus sangat jarang terjadi. Bisa dibilang tidak ada kasus semacam ini. Setelah si tukang kebersihan ini melapor ke polisi, ternyata polisi juga sedang mencari kasus orang hilang. Beberapa hari kemudian ketika polisi menutup kasus ini, investigasi cerita yang mengganggu terungkap. Lalu kita akan bertemu dengan seorang wanita bernama Liu Henglu. Dia lahir di kota Cheng Chong pada tanggal 14 September 1982. Liu adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan awalnya atau orang tua dan saudara kandungnya, yang pasti dia memiliki 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Dan Liu sangat dekat dengan saudara perempuannya. Saudara perempuan Liu memutuskan untuk pindah ke Singapura pada tahun 2003 untuk menikah seorang pria yang dari Singapura. Saat ini dia dihadapkan dengan keputusan yang berpotensi mengubah hidupnya. Apakah dia tinggal bersama keluarga di Cheng Chong atau mengikuti saudara perempuannya pergi ke Singapura? Liu baru berusia sekitar 20 tahun, sangat muda lah ya. Lalu dia memutuskan untuk pergi bersama saudara perempuannya. Sekarang tergantung pada lokasi dan tempat yang berbeda, maka ukuran sewa properti di Singapura juga berbeda dibanding kota Cheng Chong, hingga 20 kali lipat lebih tinggi dari kotanya sendiri, yakni Cheng Chong. Jadi Liu butuh pekerjaan dengan cepat untuk bertahan hidup secara mandiri. Namun dia tidak pernah mengenyam bangku kuliah, apalagi ke universitas, sehingga hal itu membatasi dirinya pada pekerjaan yang kurang membutuhkan keterampilan. Meskipun tidak butuh waktu lama bagi Liu untuk mendapatkan pekerjaan yang lumayan, walaupun gajinya nggak besar amat, tapi itulah gaji yang baik untuknya. Diketahui dia bekerja saat itu di bidang manufaktur, dan dari semua hal dia melakukannya dengan sangat-sangat baik untuk dirinya sendiri. Sampai pada tahun 2005, Liu telah tinggal di Singapura selama hampir 2 tahun terakhir. Dia memiliki kehidupan sosial yang dinamis, sebagian besar berpusat di sekitaran saudara perempuannya yang sangat dekat. Dia bekerja sangat keras dan mendapatkan 2 promosi dan kenaikan gaji dalam waktu yang cukup singkat. Dia berhasil menabung setara dengan beberapa ribu, dan uang tersebut ia gunakan untuk kelas malam agar dapat menguasai bahasa Inggris, karena dia berniat untuk kuliah di politeknik setempat untuk mendapatkan diplomat di bidang pariwisata. Dan yang paling penting, ia diberi peran sebagai pendamping pengantin di pernikahan saudara perempuannya. Hidupnya baik, tapi entah kenapa dia tidak pernah datang ke pernikahan saudara perempuannya itu. Dan saudaranya pun pasti mikir dong, kenapa nih si Liu nggak hadir? Padahal dia seperti biasa, dia pasti datang walaupun acara kecil sekalipun. Ternyata usut punya usut, karena dia sekarang lagi dekat nih dengan seorang pria Singapura yang bernama Leong Sukau, yang notabene adalah manajer produksi shift malam di Singapura. Pria ini dia tinggal bersama istri dan 2 dari 3 anaknya, karena salah satu anak tertuanya tinggal di asrama. Pada saat itu, menurut tetangga, teman keluarganya, dan rekan kerjanya, dia adalah seorang pria atau seorang suami yang penyayang dan ayah bagi anak-anaknya yang lemah lembut. Dia dikenal sangat lemah lembut dan tidak suka kekerasan. Meskipun gambaran ini hancur,
ketika Lo melihat kebrutalan yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang meskipun sudah menikah, dia menjadi terpaku pada Liu dan Liu membalas kemajuannya. Hubungan itu adalah hubungan cinta rahasia yang dimulai di lantai toko pabrik dan kemudian mengarah ke kamar tidur di hotel, dan semua pasti tahu lah ya apa yang dia lakukan di kamar hotel tersebut. Lalu pada tanggal 13 Juni 2005 pasangan itu bertemu di tempat biasa. Mereka bertemu di Hotel 81 Gold. Setelah saling berhubungan, lalu Liu si cewek ini memutuskan untuk mandi sejenak. Saat si Liu ini lagi mandi, Leong memutuskan untuk memeriksa tas Liu untuk mencari sisir untuk menyisir rambutnya. Ketika dia menemukan kartu banknya, meskipun Leong mendapatkan upah yang bagus di pekerjaannya yang sekarang, mungkin saja itu tidak cukup baginya. Dia memutuskan bahwa dia akan mencuri kartu banknya Liu, dan akhirnya dia pun mencuri uangnya di beberapa titik. Dia juga menemukan nomor PIN-nya dan tahu bahwa dia sedang menabung untuk pendidikannya kelak. Dia mempercayainya seperti halnya kekasih manapun. Jadi kenyataan bahwa dia mengetahui informasi ini tidak mengherankan. Pasangan itu meninggalkan hotel pada pukul 3 sore dan paling lambat pukul 5 sore. Leong telah mengenakan topi basketball dan bersepeda ke banyak ATM di seluruh kota. Totalnya dia dengan curang mencuri lebih dari $200 dari tabungan Liu dan bahkan menghabiskan $71 di supermarket untuk bahan makanannya sendiri. Jadi uang Liu itu kalau dirupiahkan sekitar 10 jutaan lah. Kalau gue salah tolong diperjelas di kolom komentar di bawah ini. Tetapi sedikit yang dia tahu, dia tertangkap kamera CCTV. Liu segera menemukan bahwa kartunya hilang ketika dia meninggalkan Leong, dan kemudian dia menjadi putus asa ketika dia menyadari bahwa sejumlah besar uangnya telah diambil dari rekeningnya. Untungnya Liu mampu mengambil rekaman CCTV dari berbagai ATM dan polisi akan mencarinya atas rekaman itu. Keesokan harinya dia menelpon Leong, tapi pada saat itu dia tidak tahu tuh Leong adalah pencurinya, dan dia lalu mengatakan kepadanya bahwa uangnya telah dicuri dan rekeningnya juga. Tetapi tidak perlu khawatir, katanya, karena pelakunya akan segera ditangkap. Tetapi ini tidak baik untuk Leong. Jika Leong didefinisikan oleh polisi atau Liu, dunianya akan runtuh. Di sekelilingnya dia akan dicap sebagai pencuri dan istri serta anak-anaknya akan tahu tentang perselingkuhannya. Tidak hanya itu, dia kemungkinan akan kehilangan pekerjaannya. Dan Leong, dia benar-benar akan kehilangan segalanya dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena kejahatan yang relatif sepele ini. Dia merasa bahwa dia akan melakukan tindakan ekstrem untuk menutupi tindakan buruknya terhadap Liu, yakni mencuri uangnya. Dan percayalah, mereka sangat ekstrem ketika Liu memberitahu Leong tentang uangnya dicuri dan penyelidikan yang akan datang. Dia memutuskan untuk mengundangnya ke flatnya. Flat itu ya sekaya apartemen lah kalau di Indonesia. Istri dan putri sulungnya sedang berlibur dan putranya sedang kuliah. Di rumah hanya ada dia dan putri bungsunya yang ada di sekolah. Liu pasti merasa sangat beruntung diundang ke rumahnya untuk pertama kalinya. Tetapi ini bukanlah sebuah keistimewaan. Ini adalah hari terakhir bagi Liu untuk hidup. Jadi sebelum gue melanjutkan kronologi kejadiannya, gue mohon banget buat lo yang udah nonton sampai sini, gue saranin lo nonton pakai headset kalau barangkali ada jump scare yang akan hadir di video ini. Lalu Liu tiba di rumahnya antara jam 9 pagi dan 10 pagi dan mereka berbicara sampai jam 11 pagi. Pasangan itu tidak melakukan aktivitas seperti biasanya karena bukti terakhir menunjukkan tidak ada aktivitas seksual yang terjadi. Karena keduanya terus berbicara, Liu terganggu dan Leong mengambil handuk di kamar mandi. Dia maju ke arahnya perlahan-lahan, dia memperhatikannya lalu mendekat mengharapkan kehangatan pelukan kasih sayang darinya. Tapi sebaliknya dia merasakan cambukan handuk dengan cepat melilit lehernya. Pacarnya sekarang ini adalah pembunuh berdarah dingin. Saat handuk itu mengencang dan mencekiknya, oksigen ke otaknya pun terputus dan tak lama kemudian dia mulai membiru.
Leong menatap matanya saat dia mempertahankan kompresinya. Akhirnya kadar oksigen di otaknya mencapai tingkat yang sangat rendah dan dia jatuh pingsan. Tapi niat Leong yang sebenarnya bukanlah untuk menjatuhkannya, melainkan untuk membunuhnya. Dia menahan posisi ini sambil menarik lebih keras dan lebih keras lagi sebelum akhirnya melepaskan cengkramannya. Tetapi ini hanyalah permulaan. Putri bungsunya yang akan segera pulang dari sekolah dan dia harus pergi bekerja di pukul 7 malam. Jadi dia harus membuang mayatnya Liu sekarang juga. Dan dia punya sedikit waktu. Leong membawa mayatnya ke kamar mandinya di dekat dapur dan membawa serta pisau daging dan palu karet. Leong mulai dengan hati-hati meletakkan pisau daging di atas jaringan ikat lunak di persendian kaki Liu. Begitu golok itu berada di tempatnya, dia akan memukul bagian belakang golok itu dengan palu karet. Dia memotong dagingnya dengan sangat bersih dan sangat tepat. Potongan Leong membuat beberapa potongan lagi, memotong-motong tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, dan kaki dan telapak kakinya juga sebelum beralih ke kepala. Dia meletakkan parang di lehernya dan memenggal kepalanya. Leong kemudian membungkus sisa-sisa tubuhnya yang berlumuran darah dengan koran dan kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hijau dan ke dalam kotak kardus. Dia kemudian memakai sepeda anaknya dengan kotak-kotak ini. Dia membawanya di sekeliling Singapura dan membuangnya secara acak di berbagai bagian sungai. Ketika dia tiba kembali ke rumah, sebelum shift kerjanya, dia menggosok peralatannya dan juga kamar mandi tadi, tempat eksekusinya tadi, sampai bersih dan berkilau lagi, dan kemudian menjalani harinya seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara Liu seharusnya bekerja hari itu dan biasanya dia menghubungi saudara perempuannya setiap hari, tetapi dia tidak melakukan pada hari itu. Lalu pada malam tanggal 15 Juni 2005 ini sangat berbeda dengan Liu. Saudara perempuannya melaporkan dia hilang dalam waktu 24 jam dan Leong memerintahkan orang lain di tempat kerja untuk melaporkan dia hilang juga. Meskipun demikian, polisi menunggu 24 jam terlebih dahulu untuk melakukan pencarian. Sampai pada tanggal 16 Juni 2005, tepat 2 hari sebelum pelaporan Liu, berikutnya setelah pembunuhan itu terjadi, ada seorang petugas kebersihan Sungai Kang sedang menarik puing-puing dari air. Dia melihat sebuah kotak kardus. Petugas kebersihan itu lalu mengambil kotak itu dari dalam sungai dan menaruhnya di tempat sampah. Tanpa ragu-ragu lagi, dia langsung saja mengambilnya. Tetapi ketika dia mengangkat kotak kardus yang tergenang air itu, kotak itu seketika hancur di tangannya. Tapi di dalam itu, dia menemukan bagian tubuh manusia. Ya, itu adalah batang tubuh Liu. Seorang wanita yang dipotong, dipenggal, dan lutut sendinya dipotong. Itu tentu saja pasti Liu. Si pembersih berkata dagingnya terlihat seperti daging segar, tidak ada bau, tidak ada darah, dan tulangnya berwarna putih. Dia segera menelpon layanan darurat dan penyelidikan segera dimulai. Singapura selalu mempertahankan tingkat kejahatan yang relatif rendah, sehingga polisi sangat terkejut dengan pengerian kasus ini. Yang melihat kasus yang mengerikan ini hanya beberapa menit setelah penyelidikan polisi ini menemukan kotak lain di dalamnya. Terdapat seorang wanita yang tubuhnya terpotong-potong, terbungkus kantong plastik dan sobekan halaman koran. Tubuhnya masih memiliki lengan dan tangannya yang menempel, sungguh hal yang mengerikan untuk dibayangkan. Pemeriksaan teman-teman mengonfirmasi kebenaran yang mengerikan bahwa bagian-bagian tubuh itu milik orang yang sama. Mereka mengidentifikasi korban sebagai Liu melalui sidik jarinya. Setelah hari pertama, kaki dan kepala Liu masih dalam keadaan hilang. Tetapi yang diketahui adalah bahwa pembunuhan itu tidak bermotif seksual karena tidak ada DNA laki-laki yang ditemukan di dalam tubuh Liu. Pada hari yang sama, polisi menuju tempat kerja Liu. Polisi masuk dengan kedok bahwa mereka hanya menyelidiki kasus orang hilang dan bukan pembunuhan. Lalu polisi terus mengkorek-korek kasus ini. Terbilang cukup cepat, mereka menemukan perselingkuhan yang dilakukan Liu dan Leong.
Ini menjadikannya tersangka utama, jadi mereka memutuskan untuk berbicara dengannya. Tapi ketika mereka mulai berbicara kepadanya, Leong menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan yang signifikan. Hal ini menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Dia tampaknya gemetar dan sangat gemetar. Polisi menekannya tentang hubungan cintanya, tapi tanggapan Leong agresif dan divisit, dan dia menyangkal semua tuduhan. Namun polisi berbicara dengannya, mereka melihat bahwa dia memiliki beberapa luka di tangannya. Tetapi dia mencoba menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa dia sedang melakukan latihan rumahan atau free workout. Lalu seorang inspektur ditugaskan untuk menangani kasus ini. Diketahui inspektur itu bernama Roy Lim. Roy merasa bahwa percakapan awalnya dengan Leong tidak cukup lama dan memutuskan untuk membawanya untuk wawancara formal selama 10 jam. Di depan Leong diperiksa dan diinterogasi. Kali ini polisi mengatakan kepadanya bahwa mereka telah menemukan bagian tubuh di sungai. Pada awalnya dia menyangkal semua tuduhan keterlibatannya. Tetapi di bawah tekanan yang meningkat, dia akhirnya mengaku dengan baik ceritanya tidak sepenuhnya cocok dengan realitas apa yang telah terjadi atau motif sebenarnya di balik tindakannya Leong. Pertama kali dia mengaku membunuh Liu, tetapi mengklaim itu adalah bagian dari fakta kekasih untuk mengambil nyawa mereka. Dia bersikeras bahwa dia telah menyetujui tindakan ini. Leong mengklaim bahwa ketika Liu masih hidup, dia meminta bahwa dia harus meninggalkan keluarganya dan pindah ke Tiongkok bersamanya. Tetapi dia merasa akan terlalu sulit untuk memulai hidup di sana. Karena dia berusia 50 tahun juga. Menurutnya dia tidak tega meninggalkan anak-anaknya dan dia masih mencintai istrinya. Leong mengklaim bahwa Liu diliputi keputusasaan atas hubungan mereka yang berakhir dan mengusulkan sebuah perjanjian untuk mengakhiri semuanya sesuai keinginannya. Kepadanya dia bersikeras pergi terlebih dahulu untuk membuktikan ketulusannya sehingga memungkinkan dia untuk mencekiknya. Sebelum dia melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri, dia setuju dan dia bersikeras bahwa dia mencintainya. Tetapi setelah mencekik Liu, dia mengatakan ekspresi di wajahnya membuatnya takut dan dia tidak tega melakukan hal itu. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia mulai panik setelah membunuhnya, sehingga dia memotong menjadi beberapa bagian dan membuang jasadnya di sungai. Sebelum membersihkan flatnya, dia mengatakan dia melakukan ini untuk menyembunyikan kengerian darinya, yakni putri tercinta dia. Setelah mendengar ini, polisi tidak percaya sekata patah pun. Mereka menolak klaimnya dan mendakwakannya dengan pembunuhan tingkat pertama. Pada tanggal 18 Juni 2005, hanya 3 hari setelah pembunuhan itu, nasibnya sekarang berada di tangan pengadilan. Vonis bersalah berarti satu hal, yakni telah membuat seseorang meninggal. Leong ditangkap dan menunggu persidangan, sementara polisi terus mencari bagian tubuh Liu yang masih belum ditemukan. Tim operasional polisi yang beranggotakan 30 orang mencari kepala, kaki, dan tungkai Liu yang hilang di sungai. Pencarian diperluas ke sungai Singapura, namun tidak ada jejak yang ditemukan. Kemudian beralih ke pabrik insinerasi. Mereka mengetahui bahwa sampah dari sungai Singapura dibersihkan setiap beberapa hari. Mereka menemukan bahwa truk pick up itu jatuh tepat di antara pembunuhan Liu dan penangkapan Leong. Jika ada sisa-sisa yang masih utuh, mereka bisa berada di sana. Setelah 10 jam mencari sampah petugas, tumpukan menemukan kepala yang membusuk dibungkus koran dan disegel dalam kantong plastik kuning. Dan kemudian di dekatnya mereka menemukan sepasang kaki yang terpenggal. Kepalanya telah membusuk untuk diidentifikasi secara visual, tetapi seorang ahli forensik segera mengonfirmasi bahwa kepala dan kaki itu milik Liu. Namun meskipun tim pencari telah melakukan upaya terbaik, kakinya tidak pernah ditemukan. Selama otopsi terungkap bahwa banyak pecahan logam tertanam di otot kaki kirinya. Ketika polisi menggeledah rumah keluarga Leong, mereka menemukan parang dan palu karet. Dan seperti yang diduga, parang itu memiliki serpihan yang terlihat di sepanjang bilahnya. Ketika kedua potongan logam itu diperiksa bersama-sama, jelas bahwa logam itu berasal dari sumber yang sama.
Dan tidak hanya ini, mereka menemukan koran yang sama, serat kardus, dan kantong plastik yang digunakan untuk membungkus bagian tubuhnya di rumahnya. Tetapi polisi sangat ingin mendapatkan lebih banyak bukti. Di luar keadaan ketika mereka secara forensik memeriksa kamar mandinya, tidak ada sedikit pun bukti yang ditemukan. Leong telah sangat teliti dalam pembersihannya, atau melihat polisi mengira selama pemeriksaan akhir di tempat kejadian perkara seorang penyelidik melihat darah di bagian bola toilet. Darah tersebut diuji dan dipastikan milik Liu. Pada saat yang sama, polisi meninjau rekaman CCTV orang yang menarik uang dari rekeningnya. Pria itu sangat mirip dengan Leong, bahkan dengan upaya untuk menyamarkan dirinya. Ketika dihadapkan, Leong membantah keterlibatan apapun. Dia kemudian memperkenalkan komplikasi yang tidak terduga. Dan yang paling mengejutkannya adalah dia ternyata memiliki saudara kembar identik yang benar. Yang berarti polisi sekarang harus menentukan apakah saudara kembarnya memainkan peran dalam kejahatan itu, dan juga menciptakan hambatan besar. Bukti genetik apapun yang menghubungkan Leong dengan pembunuhan itu akan menjadi tidak berguna, karena saudara kembarnya juga akan memiliki DNA yang sama. Namun saudaranya memiliki alibi yang kuat yang mengesampingkannya dari Leong. Upaya yang mengalihkan kecurigaan dari dirinya sendiri gagal total ketika ditekan lebih lanjut tentang uang yang dicuri. Dia mengklaim itu hanya lelucon harmless antara dia dan Liu, dan dia bersikeras bahwa dia telah mengembalikan uang tunai tersebut. Tetapi polisi tidak menemukan bukti untuk mendukung klaimnya. Tidak ada satu bagian pun dari ceritanya yang masuk akal. Setelah ditanya lebih lanjut, Leong menarik kembali pernyataan awalnya. Kali ini dia memberikan penjelasan lengkap dan pengakuan jujur. Dia mengaku membunuh Liu bukan karena suatu perjanjian, tapi karena takut dia akan mengungkap pencuriannya, takut perselingkuhannya mereka akan terungkap ke dunia. Dia berkata dia merasa perlu membunuhnya untuk melanjutkan hidupnya yang sempurna. Persidangan dimulai pada bulan Mei tahun 2006 di Pengadilan Tinggi Singapura. Pada awalnya, pembela mencoba membuat pengakuan sebelumnya tidak dapat diterima dengan mengklaim bahwa dia dipaksa secara tidak etis, dan dia kembali ke klaim awalnya bahwa kematiannya adalah bagian dari perjanjian. Kekasih Leong mengatakan kepada pengadilan itu adalah ekspresi di wajahnya saat membunuhnya yang membuatku memutuskan untuk tidak mencekik diriku sendiri. Dia bertujuan untuk mendapatkan hukuman pembunuhan yang dapat disalahkan, yang membawa hukuman maksimal hanya 10 tahun. Ini akan memungkinkannya untuk menghindari pembunuhan atau tuduhan pembunuhan yang didukung oleh tim pembelanya ini, karena tidak ada luka yang ditemukan pada pembelaan dan sepertinya Liu tidak melawan. Namun hakim bertanya apakah dia bisa menunjukkan pembunuhan itu dengan pengacaranya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada Liu ketika Leong menarik handuk di leher. Sontak pengacaranya senyum aneh yang melintas di wajahnya menghadapi pemandangan yang membuat hawa dingin di ruang sidang. Senyuman itu sangat membebani keputusan saat itu. Sampai akhirnya pada tanggal 19 Mei 2006, setelah persidangan selama 16 hari, putusan dicapai. Pengadilan menolak klaimnya dan menyatakan dia bersalah atas pembunuhan Liu. Dia dijatuhi hukuman mati. Leong melakukan beberapa upaya untuk mengajukan banding atas hukumannya yang semuanya gagal total, tanpa ada pilihan hukum yang tersisa. Harapan terakhir Leong adalah permohonan garansi dari persidangan di Singapura. Dan pada tanggal 28 November 2007, Presiden menolak permintaannya. Surat perintah hukuman mati dikeluarkan yang menjadwalkan eksekusinya hanya 2 hari kemudian. Sampai saat ini dilaporkan bahwa Leong tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Pada pagi tanggal 30 November 2007, Leong dihukum gantung digantungan di kawasan penjara pada usia 52 tahun. Pembunuhan itu berdampak besar pada negara. Untungnya upacara pemakamannya merekonstruksi sisa-sisa tubuhnya yang disembeli secara gratis. Mereka yang bekerja di pemakamannya
menggambarkan kasus ini sebagai yang paling menyayat hati yang pernah mereka tangani. Peti matinya tidak kosong, tetapi diisi dengan mainan-mainan favoritnya seperti buku dan pakaiannya. Akhirnya peti mati Leong ditutup oleh 260 mawar dan dikirim ke krematorium untuk proses pemakaman. Pada tanggal 11 Juli 2005, upacara pemakaman diadakan. Haven mengumpulkan kerumunan lebih dari 50 orang keluarganya yang berjuang untuk hadir karena mereka mengatakan bahwa rasa sakitnya terlalu hebat. Sementara itu, keluarga Leong harus bangkit dari keterpurukan. Pria yang mereka percayai adalah seorang suami dan ayah, tetapi sekarang dia adalah seorang pembunuh di balik jeruji besi. Keluarganya itu dicap karena kejahatannya dan mereka dikucilkan. Mereka menjadi sasaran ketika orang asing berkumpul di luar rumah yang berteriak, menuduh dan mengganggu kedamaian mereka. Bahkan ada yang keberatan dengan mereka. Pelecehan menyebar dan tetangga juga menderita tanpa jalan keluar. Keluarga pelaku dipaksa pergi dan tidak ada yang mau membeli flat mereka karena pembunuhan telah terjadi di sana. Mereka berada dipaksa menjualnya kembali ke pemerintah dengan harga yang sangat murah hanya untuk lolos dari kasus ini yang dianggap sebagai salah satu kasus paling mengerikan dalam sejarah Singapura dan dikenal sebagai pembunuhan bagian tubuh di Sungai Kang. So, jadi itu saja kisah nyata mengerikan hari ini. Jadi nggak perlu banyak basa-basi, gue capek dimana panjang banget nih kasus, malah ngeditnya sendiri lagi. Tapi yang penting kalian tahu itu. Dan bye-bye. Belalang cok.